Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Nisa. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi, ya. Sebelum mengetahui itu, hari ini kita akan mempelajari pengertiannya itu apa, bagaimana syaratnya, kemudian bagaimana cara menentukan fungsi komposisi itu seperti apa. Kemudian kita akan mempelajari sifat-sifat dari operasi fungsi komposisi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dan syarat fungsi komposisi. Nah, operasi komposisi itu lambangnya itu adalah bundaran gini atau O, gitu ya. Kita membacanya komposisi atau bundaran gitu. Jadi semisal seperti ini bacanya G bundaran Fx, artinya F dimasukkan ke G. Itu berarti G Fx. Nah, seperti ini. Jadi Fx-nya kita substitusikan ke dalam G gitu. Jadi yang belakang akan dioperasikan terlebih dahulu. Jika F bundaran G, maka F dalam kurung Gx gitu. Jadi G-nya yang akan dimasukkan ke F seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Terdapat 3 himpunan, ya, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Semisal kita punya anggota himpunan A yaitu X. Kemudian kita operasikan terhadap fungsi F. Fungsi F di sini, maka akan menghasilkan fungsi Fx gitu. Kemudian kita akan lanjutkan dari fungsi Fx, kita lanjutkan ke dalam fungsi G. Sehingga Fx ini kita akan substitusikan ke dalam fungsi G gitu. Jadi dalam bahasa formalnya, jika fungsi F dari A ke B dan G dari B ke C, maka fungsi H yang memetakan A ke C adalah melalui hubungan dua fungsi F dan G yang dapat dinyatakan sebagai fungsi komposisi gitu ya. Kemudian syarat fungsi komposisi yaitu daerah hasil dari fungsi F itu adalah domain dari fungsi G gitu ya. Jadi hasilnya di sini misalkan ada angka 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini harus menjadi domain dari G. Seperti itu. Contoh, kita langsung ke contoh. Nah, diketahui fungsi Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dan Gx-nya adalah x plus 6. Yang pertama disuruh mencari G bundaran F, yang kedua F bundaran G. Kalau G bundaran F, G bundaran Fx itu artinya kita operasikan fungsi Fx terlebih dahulu. Jadi F akan disubstitusikan ke G. Fx-nya kita substitusikan, kita punya F ini. Nah, berarti G dalam kurung x kuadrat min 2x min 3 seperti itu. Nah, fungsi G kan ada x plus 6. Otomatis karena di sini x, di sini juga x. Nah, sekarang yang ada di dalam kurung x kuadrat min 2x min 3. Jadi x di sini diubah menjadi yang ada di dalam kurung ini, x kuadrat min 2x min 3 tetap ditulis plus 6. Sama dengan tinggal dihitung angka dijumlahkan dengan angka x kuadrat min 2x plus 3. Selesai, seperti itu. Untuk F bundaran G, maka yang akan kita substitusikan adalah fungsi G yang ada di belakang. Ini. Kalau ini kan tadi fungsi F. Terus kita substitusikan. Gx-nya kita ubah menjadi x plus 6. Nah, fungsi F adalah yang ini. Berarti x yang di sini akan kita ubah menjadi x plus 6. Seperti itu. Jadi x plus 6 kuadrat dikurangi 2. X-nya kita ubah jadi x plus 6 dikurangi 3. Tinggal dijabarkan. X dikuadratkan jadi x kuadrat. 2 kali x kali 6 berarti 12x ditambah 6 kuadrat 36. Kemudian dikurangi 2x dikurangi 12, kemudian dikurangi 3. Kemudian dijumlahkan x dijumlahkan dengan x, angka dengan angka. Berarti x kuadrat
ditambah 12 dikurangi 2 adalah 10x. Kemudian 36 dikurangi 12 yaitu 24, 24 dikurangi 3 yaitu 21. Seperti itu. Selesai. Lanjut, contoh yang kedua. Nah, sama caranya. Yang diminta adalah G bundaran Fx. Maka G Fx seperti ini ya. Jadi F-nya akan berjalan terlebih dahulu. Nah, F-nya adalah 2x kuadrat min 2. Kemudian kita masukkan yang ada di dalam kurung ini ke dalam x yang ada di G. Berarti langsung akan 4, x-nya diganti dengan 2x kuadrat min 2 ditambah 2 seperti itu. Nah, setelah itu kita kalikan 4 kali 2x kuadrat yaitu 8x kuadrat. 4 kali min 2 min 8 tambah 2. Sehingga hasilnya yaitu 8x kuadrat dikurangi 6. Selesai. Lanjut lagi. Sekarang mencari F bundaran GX. Sehingga kita dapatkan, kita jalankan GX-nya terlebih dahulu. GX-nya kita substitusikan. Apa GX-nya? 4x tambah 2. Gitu. Kemudian kita substitusikan yang ada di dalam kurung ini ke dalam F. Gitu ya. Jadi X-nya kita ganti menjadi 4x tambah 2 di akar ya. Kuadrat, karena di sini ada kuadrat, dikurangi 2. Sehingga akar ketemu kuadrat langsung hilang. Jadinya 2 kali 4x tambah 2 dikurang 2. Hasilnya adalah 8x tambah 4 dikurang 2. Maka ketemu 8x ditambah 2. Selesai. Seperti itu ya. Kemudian sekarang jika fungsi komposisinya diketahui, kita disuruh mencari fungsi yang lain gitu. Nah, contoh di sini diketahui G bundaran F-nya adalah 3x min 1. Kemudian Fx sama dengan x min 2. Tentukan Gx. Nah, kita akan menentukan yang ada di depan gitu ya. Jadi kita tulis dulu G bundaran Fx gitu ya. Berarti yang berjalan terlebih dahulu adalah Fx seperti itu. Kemudian kita substitusikan Fx-nya apa? Berarti G sama dengan x min 2. Seperti itu ya. Nah, yang kita minta atau yang di soal minta adalah Gx. Sedangkan di sini adalah Gx min 2. Otomatis kita harus merubahnya x min 2. Kita misalkan A. Gitu ya. Kemudian berarti x sama dengan A. Min 2-nya pindah jadi plus 2. Seperti itu. Jadi semisal ini kita ubah menjadi Gx gitu ya. Berarti x yang di sini kita harus mensubstitusi dengan A plus 2 gitu. Min 1. Atau kalian langsung ubah menjadi x plus 2 tidak apa-apa supaya tidak bingung. Sehingga kita peroleh Gx sama dengan tinggal dikalikan aja 3x plus 6 dikurang 5. Sehingga hasilnya 3x tambah 1. Gitu. Ketemu Gx-nya. Nah, ini yang dinamakan dengan inverse fungsi. Nah, inverse fungsi. Gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang ada F bundaran G. Diperhatikan ya, yang kita cari adalah yang depan. Ini juga yang kita cari adalah yang bagian depan. Nah, jadi F bundaran Gx itu sama dengan Fgx gitu kan. Hasilnya adalah 4x kuadrat tambah 20x tambah 23. Sehingga Gx-nya kita substitusikan jadi 2x plus 5 sama dengan 4x kuadrat ditambah 20x ditambah 23. Sehingga diperoleh, berarti ini harus diubah menjadi seperti tadi. 2x plus 5 sama dengan A. Kita mencari x sama dengan. Jadi plus 5-nya kita pindah ruas menjadi A dikurangi 5. Kemudian x sama dengan
A min 5 per 2 gitu ya. Sehingga akan diperoleh fx sama dengan x-nya yang di sini kita ubah menjadi ini. A-nya langsung kita ubah menjadi x saja. X min 5 per 2 kuadrat ditambah 20 kali x min 5 per 2 ditambah 23 gitu. Sehingga kita bisa coret 2 kuadrat kan 4. Ini hasilnya akan habis. Kemudian ini jika kita jabarkan menjadi x kuadrat, terus 2 kali x kali min 5 itu min 10x min 5 kuadrat itu plus 25. Gitu ya. Ini kita coret, hasilnya sisa 10. Sehingga kita dapatkan 10x min 50 plus 23. Sehingga kita gabungkan x bersama x. Min 10x plus 10x akan habis gitu ya. Plus 25 min 50 min 25. Min 25 plus 23 min 2. Selesai. Seperti itu ya. Kemudian jadi kalau akan mencari fungsi yang ada di depannya, kalian harus mencari inverse-nya. Seperti itu ya. Inverse dari fungsi yang diketahui. Nah, sekarang kalau kita akan mencari fungsi yang ada di belakang gitu. Ini lebih mudah. F bundaran Gx itu kan artinya f Gx sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 5. Nah, fungsi G akan kita masukkan ke fungsi F. Fungsi F-nya sudah ada. Otomatis X yang ada di sini kita masukkan dengan G. Berarti 2Gx plus 3 sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 5. Sehingga kita untuk mencari Gx ini tinggal pindah-pindah ruas saja. Berarti 2Gx sama dengan plus 3 pindah sana jadi min 3. 2x kuadrat plus 4x plus 5 min 3. Jadi Gx 2 pindah sana jadi bagi. Jadi 2x kuadrat plus 4x plus 2 dibagi 2. Jadi masing-masing suku akan dibagi 2. Sehingga kita peroleh Gx-nya sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Selesai. Gitu ya. Untuk yang selanjutnya yang terakhir ini akan kita mencari fungsi yang ada di belakang juga sama. Berarti kalau G bundaran fx itu berarti adalah G fx sama dengan min 3x plus 8. F kita akan masukkan ke dalam G gitu ya. Jadi 3 kali fx ditambah 2 sama dengan min 3x plus 8. Tinggal pindah-pindah ruas, berarti 3fx sama dengan plus 2. Pindah sana jadi min 2. Gitu. Kemudian kita dapatkan fx-nya sama dengan min 3x plus 6. 3 pindah ruas menjadi bagi. Sehingga fx-nya diperoleh min x plus 2. Jadi masing-masing dibagi 3. Selesai. Gitu ya. Nah, di sini ada sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Yang pertama, tidak berlaku komutatif. Jadi G bundaran F itu tidak akan sama dengan F bundaran G. Nah, kemudian berlaku sifat asosiatif. Jadi jika ada 3 fungsi yang akan kita komposisikan, itu bisa dikerjakan dari manapun. Boleh dari yang belakang dulu, boleh dari yang depan dulu. Kemudian terdapat fungsi identitas. Jika Ix sama dengan X, maka jika fungsi itu dikomposisikan dengan identitasnya, maka akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Seperti itu ya. Untuk sifat yang pertama, kita lihat contoh yang sebelumnya. Nah, ini kan fungsinya sama, tapi yang ditanyakan G bundaran F dan F bundaran G. Nah, hasilnya akan berbeda. Maka dari itu, fungsi komposisi itu tidak berlaku sifat komutatif. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung ke Bu Nisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.